Hai guys, bertemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya. Kali ini kami masih menyajikan informasi mengenai wisata sejarah yang ada di kota Jakarta. Tepatnya masih di kawasan Kota Tua Jakarta. Jika sebelumnya kami menceritakan sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok, nah di episode kali ini mau sedikit menceritakan keberadaan sebuah museum yang serat dengan sejarah kota Jakarta atau yang dahulu di zaman kolonial Belanda disebut dengan kota Batavia. Selain menjadi wisata sejarah, museum ini juga menjadi sarana edukasi buat warga yang ingin mengenal kota Jakarta. Tentu sebagian dari kalian sudah tahu museum apa yang kami maksud. Ini dia Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta biasa juga disebut sebagai Museum Fathahillah. Selain itu, museum ini juga menjadi ikon dari kawasan Kota Tua. Bangunan museum ini memiliki luas 1.300 meter persegi dan dibangun di atas lahan seluas 13.388 meter persegi yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Memiliki arsitektur bangunan bergaya neoklasik yang menyerupai Istana Dam atau Istana Kerajaan Belanda di Amsterdam. Sebelum digunakan sebagai museum, bangunan ini merupakan gedung Balai Kota Batavia atau disebut sebagai Stadhuis van Batavia dalam bahasa Belanda. Dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Peletakan batu pertama pun dilakukan pada tanggal 25 Januari 1707 oleh Petronella Wilhelmina van Horn yang merupakan putri dari Gubernur Jenderal John van Horn sendiri yang masih berusia 8 tahun. Bangunannya 3 lantai, terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan 6 ruangan penjara bawah tanah yang terdiri dari 1 ruangan untuk wanita dan 5 ruangan untuk pria. Balai kota ini selesai dan diresmikan pada tanggal 10 Juli 1710 oleh Gubernur Jenderal VOC ke-18 Abraham van Riebeeck. Selama 2 abad, bangunan ini dijadikan kantor administrasi kota Batavia, College van Sepenen atau Dewan Kota Praja, serta sebagai Raad van Justitie atau Dewan Pengadilan. Di akhir abad ke-19, kota Batavia mulai berkembang dan semakin meluas ke arah selatan. Dengan demikian, status Batavia pun ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia atau disebut sebagai Kota Madya Batavia. Akibatnya, aktivitas di Balai Kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang dan dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid atau lokasi sekarang di Jalan Merdeka Selatan pada tahun 1919. Bekas bangunan balai kota kemudian dijadikan kantor pemerintah Jawa Barat mulai tahun 1925 hingga 1942. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, gedung bekas balai kota ini digunakan sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini kembali difungsikan sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1952 hingga 1968, gedung ini digunakan sebagai markas Komando Militer Kota yang kemudian berganti nama menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat. Tahun 1968, gedung bekas Balai Kota Batavia ini resmi diserahkan ke Pemda DKI Jakarta dan pada tahun 1970 ditetapkan sebagai cagar budaya. Pada masa Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, dilakukan renovasi gedung besar-besaran dan tepat tanggal 30 Maret 1974 ditetapkan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu tadi sedikit perjalanan Balai Kota Batavia hingga ditetapkan menjadi Museum Sejarah Jakarta, guys. Sekarang museum ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedikitnya ada 23.500 koleksi barang, baik dalam bentuk benda asli maupun replika, yang bisa kalian lihat jika berkunjung ke tempat ini. Mayoritas dari benda-benda yang dikoleksi adalah peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad 16, seperti mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, buku-buku, foto, lukisan, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, dan berbagai batu prasasti. Mengingat koleksi museum yang begitu banyak, di sini kami hanya akan menceritakan benda-benda sejarah
yang menurut kami menarik untuk ditelusuri sebagai bahan edukasi buat kita semua. Museum Sejarah Jakarta terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai di bawah tanah. Kita mulai dari lantai dasar. Di antaranya, 1. Lukisan mural hari jadi. Saat kita memasuki ruangan museum ini, kalian akan melihat sebuah lukisan mural di sebuah ruangan dengan luas sekitar 200 meter persegi, dengan tinggi ruangan sekitar 6 meter. Meskipun lukisan ini bukan peninggalan zaman kolonial Belanda, namun menyimpan cerita dan nilai. Dilukis oleh Harijadi Sumodijoyo langsung di permukaan dinding ruangan sebagai medianya pada tahun 1974 atas permintaan Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin. Tema lukisan tersebut adalah situasi sosial masyarakat kota Batavia di era 1880 hingga 1920-an. Di dalam lukisan menggambarkan adanya perjamuan makan dan dihadiri oleh banyak orang Belanda dan ada juga orang pribumi. Mural lain yang berada di dinding sebelahnya menggambarkan serombongan orang yang sedang berjalan dengan berbagai karakter. Banyak bagian dari lukisan ini yang tidak dicat hingga selesai. Alasan utamanya adalah karena kendala tembok di ruangan tersebut selalu lembab saat itu, sehingga cat tidak bisa menempel dengan sempurna. Hingga sang pelukis meninggal pada 1997, lukisan ini tidak terselesaikan. 2. Penjara wanita bawah tanah. Memasuki ruangan berikutnya adalah ruangan penjara wanita yang berada di bawah tanah. Untuk masuk ke penjara ini, pengunjung harus menunduk karena pintu masuknya memang kecil dan sempit. Ukuran ruangannya sekitar 6 x 9 meter persegi dengan ketinggian ruangan kurang dari 150 cm. Jadi kebayangkan guys, kita tidak bisa berdiri sempurna jika masuk ke ruangan tahanan ini. Konon katanya, di dalam penjara wanita ini bisa diisi 40-50 orang dan tidak terdapat kamar mandi. Banyak tahanan yang menderita sakit bahkan meninggal dunia sebelum proses pengadilan. Tahanan yang pernah merasakan tempat ini adalah Cut Nyak-din, pahlawan nasional dari Aceh. 3. Penjara Pangeran Diponegoro. Sementara tepat di atas penjara wanita, terdapat sebuah ruangan tempat Pangeran Diponegoro ditahan mulai dari tanggal 8 April hingga 3 Mei 1830. Dan selanjutnya dipindahkan dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Pangeran Diponegoro tidak dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah dikarenakan beliau merupakan tahanan politik yang berstatus tinggi dan cukup disegani termasuk pihak Belanda. Di dalam ruangan berukuran 4 x 5 meter persegi ini, kita akan menemukan sebuah ranjang tempat tidur dengan dipan kayu beralaskan daun pandan dan berkelambu putih yang digunakan pangeran untuk beristirahat selama menjadi tahanan. Tepat di sebelahnya terdapat meja dan 2 buah kertas surat. Surat yang ditulis Diponegoro untuk sang ibunda dan putra sulungnya. Ditambah ada 2 kursi, pena bulu, 2 buah tinta merah dan hitam, cawan dari tembaga, sangkar burung serta payung kerajaan. Selain itu juga terdapat riwayat perjalanan Pangeran Diponegoro, arsip surat, lukisan dan lain-lain. Berbicara mengenai lukisan, di sini kalian akan menemukan replika lukisan ikonik penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Lukisan ini dibuat pada tahun 1857 dan versi aslinya ada di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Lukisan lainnya adalah replika sketsa wajah Pangeran Diponegoro karya Adrianus Johannes Beek yang dibuat saat sang pangeran ditahan di Stadhuis van Batavia ini. Sementara lukisan sketsa yang asli berada di Rijksmuseum Belanda. 4. Prasasti zaman prasejarah. Bergeser ke ruangan berikutnya, terdapat sebuah batu berukuran 200 cm x 150 cm yang merupakan replika prasasti peninggalan kerajaan Hindu Tarumanegara yang dikenal dengan nama Prasasti Ciaruteun atau Prasasti Ciampea. Ditemukan sekitar tahun 1863 di dekat Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di atas batu bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbunyi, "Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia." Sebagai informasi, batu prasasti yang asli berada di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
Tepat di sebelah Prasasti Ciampea terdapat replika Prasasti Kebun Kopi yang ditemukan sekitar tahun 1863 di kawasan desa Ciauruteun Ilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Di atas batu prasasti dengan ukuran 104 cm x 164 cm ini, terdapat sepasang telapak kaki gajah yang mengapit sebaris dengan tulisan dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Oh ya guys, prasasti ini juga replika ya. Untuk prasasti aslinya juga berada di desa yang sama dengan Prasasti Ciampea. 5. Lukisan Perang Sultan Agung. Lukisan pertempuran antara Sultan Agung dan Jan Pieter Soenkoen merupakan mahakarya pelukis Sindu Darsono Soedjoyono. Seniman kelahiran kisaran Sumatera Utara ini menerima pesanan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1973 untuk mengabadikan peristiwa penyerangan Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 dalam bentuk lukisan. Lukisan ini dibuat dalam ukuran yang besar yang membentang di sebuah ruangan di lantai 1. Ukurannya 10 meter x 3 meter, menggunakan bahan kanvas dan cat minyak. Lukisan ini dibagi menjadi 3 panel dengan cerita yang berbeda-beda. Dimulai dari panel pertama, yakni bagian kiri, menceritakan rapat yang dipimpin oleh Sultan Agung sendiri selaku Raja Mataram membahas rencana penyerangan Batavia. Sementara panel yang kedua atau bagian yang paling besar tepat di bagian tengah, menceritakan tentang pertempuran yang dilakukan pasukan Mataram ke Batavia pada tahun 1629. Dalam gambar, terlihat adanya kepulan asap hitam yang menjelaskan bahwa pasukan Sultan Agung berhasil membakar benteng Batavia. Sebagai catatan, pasukan Mataram 2 kali menyerang Batavia, yakni tahun 1628 dan 1629, yang semuanya berakhir dengan kekalahan. Namun Gubernur Jenderal VOC saat itu, Jan Pieter Soenkoen, tewas karena serangan tersebut. Terakhir, panel ketiga atau paling kanan menceritakan Jan Pieter Soenkoen selaku Gubernur Jenderal VOC yang berkuasa saat itu sedang menerima kunjungan Kiai Rangga, perwakilan dari Mataram yang membawa misi damai. Namun tidak terjadi kesepakatan. Kun malah menolak yang mengakibatkan Raja Mataram Sultan Agung murka dan memutuskan perang melawan VOC. Secara garis besar, lantai 1 berisikan perjalanan kota Jakarta mulai dari zaman prasejarah hingga lahirnya kota Jakarta. Lanjut naik ke lantai 2, di sini kalian akan disuguhkan berbagai koleksi seperti furnitur dari abad ke-17 dan ke-18, aneka jenis lemari, meja, kursi, mata uang tempo dulu, lukisan, dan lain-lain. Berikut beberapa koleksi yang cukup menarik perhatian kami selama di lantai 2, diantaranya 6. Lukisan 3 keputusan pengadilan. Menceritakan tentang kisah keputusan pengadilan oleh 3 raja yang berbeda, yakni Raja Kambises II dari Persia, Raja Salomo dari Israel, dan terakhir Raja Zaleukos dari Lokri. Lukisan ini dibuat oleh J.J. Denich pada tahun 1661 dengan menggunakan media kayu jati dan diwarnai menggunakan material cat minyak. Ukuran lukisan ini 916 cm x 323 cm yang terdiri dari 3 panel, yakni kiri, tengah, dan kanan sesuai dengan cerita raja masing-masing. Tujuh, berbagai perabotan dan uang tempo dulu. Selain lukisan, di sini kalian juga bisa melihat beberapa perabotan yang kerap digunakan di era tempo dulu, seperti kotak tempat penyimpanan, wadah timbangan beras, alat ukur bahan bangunan, batu timbangan, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat beberapa miniatur meja dan kursi antik yang digunakan penduduk Batavia tempo dulu. Di ruangan ini kalian juga bisa menyaksikan berbagai pecahan mata uang tempo dulu yang digunakan sebagai alat pembayaran. 8. Ruang pengadilan. Seperti sudah dijelaskan di awal, bahwa Balai Kota Batavia tidak hanya sebagai tempat pemerintahan Batavia saja. Stadhuis van Batavia juga berfungsi sebagai tempat Dewan Pengadilan atau Raad van Justitie dalam bahasa Belanda. Nah, di lantai 2, kalian akan menemukan sebuah ruangan pengadilan, tempat Dewan Pengadilan menangani kasus-kasus kriminal maupun kasus perdata.
Di sini kalian akan melihat susunan 6 kursi kayu yang mengelilingi sebuah meja yang digunakan oleh para hakim, jaksa, petinggi pemerintahan, bahkan gubernur jenderal. Sementara terpidana atau terdakwa duduk di atas lantai. 9. Foto Petrus Albertus van der Para. Masih di dalam ruang pengadilan, terdapat sebuah foto Gubernur Jenderal VOC ke-29 Petrus Albertus van der Para yang berkuasa dari tahun 1761 hingga 1775. Van der Para adalah Gubernur Jenderal VOC paling korup dari semua Gubernur Jenderal yang pernah berkuasa di Hindia Belanda. Pola hidupnya yang mewah secara tidak langsung memperburuk kondisi keuangan VOC. Bahkan hari kelahirannya pun setiap tanggal 29 September ia tetapkan sebagai hari pesta nasional. Banyak orang membencinya, baik orang pribumi maupun orang Belanda, dan bahkan ingin membunuhnya. Van der Para meninggal dunia 28 Desember 1775 di Batavia karena sakit. 10. Lemari Shep Pencas abad ke-18. Satu lagi yang menarik perhatian kami adalah adanya lemari arsip antik berukuran besar yang terbuat dari kayu jati atau disebut juga lemari Shep Pencas. Bentuk lemarinya sangat unik dengan ukiran yang rumit dan disepuh dengan warna emas. Memiliki ukuran panjang 240 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 400 cm, dan dibuat pada tahun 1748 di Italia. Pada sisi kiri dan kanan lemari ini terdapat dua patung Dewi Keadilan dan Dewi Kebenaran. Di tengahnya terdapat 14 lambang keluarga dari anggota Dewan Pengadilan. Adapun fungsi dari lemari ini saat itu sebagai tempat penyimpanan arsip dan perpustakaan. 11. Patung Dewa Hermes. Nah, sekarang kita kembali ke lantai dasar, tepat di halaman belakang dari gedung museum ini. Ada hal yang menarik di sini, yakni terdapat sebuah patung Dewa Hermes atau dewa pembawa pesan, dewa kecepatan, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani. Sebelumnya patung ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Carl Wilhelm Stolz, seorang pedagang asal Jerman yang pada akhirnya menjadi warga negara Belanda. Patung tersebut dibelinya di Jerman pada tahun 1920-an. Singkat cerita, patung seberat 70 kg yang terbuat dari perunggu dan tembaga ini dihibahkan kepada pemerintah Batavia sebagai tanda ucapan terima kasih sebagai pengusaha pasca istrinya meninggal tahun 1930. Selanjutnya oleh pemerintah Batavia, patung tersebut dipasang di jembatan Harmoni. Pada tahun 2000, patung setinggi 2 meter tersebut diamankan dan dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta guna menghindari pencurian. Sementara patung Dewa Hermes yang ada di jembatan Harmoni sekarang merupakan replika karya Arsono, seniman dari Yogyakarta. 12. Penjara pria bawah tanah. Tempat terakhir yang cukup menarik perhatian kami adalah keberadaan penjara pria bawah tanah. Pintu masuknya dari halaman belakang gedung museum. Terdapat 5 sel tahanan untuk pria dengan ukuran ruang rata-rata panjang dikali lebar masing-masing tak sampai 10 meter. Dengan ketinggian sekitar 150 cm. Setiap sel hanya dilengkapi satu jendela dan satu pintu masuk. Di dalam sel terdapat cannonball dari besi yang diikatkan ke kaki tahanan supaya tidak kabur, guys. Selain itu, di dalam sel juga tidak terdapat toilet dan sirkulasi udara serta cahaya matahari cukup minim. Konon setiap sel bisa diisi 50 orang lebih. Kebayangkan guys, dengan kondisi yang berhimpitan dan kondisi sel yang buruk buat kesehatan, dampaknya banyak tahanan yang meninggal sebelum proses pengadilan. Pahlawan nasional yang pernah merasakan sel tahanan di Stadhuis van Batavia ini adalah Untung Surapati, bahkan ia berhasil melarikan diri. Gimana guys, bagi kalian yang ingin mengunjungi Museum Sejarah Jakarta di Kota Tua, biayanya cukup terjangkau kok. Untuk harga tiket masuk dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu harga tiket masuk umum, Senin sampai Jumat, Rp10.000 per orang, Sabtu Minggu Rp15.000 per orang. Pelajar, mahasiswa, dan anak Rp5.000 per orang. Wisatawan mancanegara Rp50.000 per orang. Harga tiket masuk rombongan minimal 30 orang, Senin sampai Jumat Rp7.500 per orang, Sabtu Minggu Rp11.250 per orang. Pelajar, mahasiswa, dan anak Rp3.750 per orang. Sementara untuk metode pembayaran bisa melalui scan kris, cash, dan menggunakan kartu Jack Card. Sementara untuk jam operasionalnya
Dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu, dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 15 sore. Untuk hari Senin, museum ini tutup. Bagi kalian yang ingin menyewa sepeda ontel sambil berkeliling di wisata Kota Tua, untuk durasi 30 menit, dikenakan biaya Rp25.000. Harga tersebut sudah termasuk topi pantai yang kerap digunakan jika bersepeda di Kota Tua. Bagi kalian yang ingin merasakan kuliner khas Betawi, nggak ada salahnya mencoba kerak telur. Harganya juga cukup terjangkau, Rp25.000 per porsi untuk kerak telur ayam dan Rp30.000 per porsi untuk telur bebek. Dan untuk minumannya kalian harus coba es selendang mayang di harga Rp15.000 per gelas. Oke guys, itu tadi sedikit review kami saat mengunjungi Museum Sejarah Jakarta atau juga dikenal sebagai Museum Fathahillah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.